Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Hartanti Purnama dengan NIM 21110000067, jurusan S1 Akuntansi, Kampus Perbanas Institut Bekasi, dengan mata kuliah Manajemen Keuangan 1, dengan dosen pengampu Bapak Eko Supriyanto Hadi, SE AKMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis rasio pada PT Aneka Gas Industri Tbk. Ini adalah tabel analisis rasio secara keseluruhan yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ada liquidity. Di dalam liquidity, yang pertama ada current asset. Current aset PT Aneka Gas Industri Tbk pada tahun 2020 sebesar 101% dan pada tahun 2021 sebesar 103,2%. Berdasarkan data tersebut, current rasio perusahaan meningkat dari tahun 2020 sebesar 101% dan pada tahun 2021 menjadi 103,2%. Artinya, kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendek bagus karena rasio perusahaan meningkat, maka perusahaan harus menjaga current aset perusahaan dengan baik dan terus tingkatkan agar current aset perusahaan terus meningkat. Yang B ada quick ratio. Pada tahun 2020 sebesar 73,2% dan pada tahun 2021 sebesar 80%. Berdasarkan data tersebut, quick ratio perusahaan meningkat dari tahun 2020 sebesar 73,2% menjadi 80% di tahun 2021. Ini berarti kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang lebih liquid sangat bagus, karena mengalami peningkatan yang cukup besar, sehingga perusahaan harus tetap menjaga dan mempertahankan aktiva lancar yang liquid agar terus meningkat. Yang kedua ada analisis rasio terhadap activity. Di dalam activity, yang pertama ada inventory turnover. Pada tahun 2020 sebesar 2,8 kali dan pada tahun 2021 sebesar 3,3 kali. Berdasarkan perhitungan tersebut, inventory turnover mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2020 sebesar 2,8 kali menjadi 3,3 kali pada tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam mengelola perputaran persediaan yang dimiliki terhadap penjualan bagus, sehingga lebih cepat menjadi kas, sehingga perusahaan harus menjaga dan terus meningkatkan inventory turnover agar tetap terjaga dan tidak mengalami penurunan. Yang B ada average collection period pada tahun 2020 sebesar 105 hari dan pada tahun 2021 sebesar 91 hari. Ini berarti average collection period perusahaan mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 105 hari, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 91 hari. Artinya, kemampuan perusahaan dalam jangka waktu yang dibutuhkan untuk penagihan piutang sangat baik. Karena mengalami penurunan sebanyak 14 hari, ini berarti piutang untuk menjadi uang tunai atau cash lebih cepat dari tahun sebelumnya. Maka perusahaan harus tetap menjaga dan mempertahankan agar tidak ada piutang yang tidak tertagih. Yang C adalah total asset turnover pada tahun 2020 sebesar 0,30 kali, pada tahun 2021 sebesar 0,33 kali. Berdasarkan data tersebut, total asset turnover perusahaan mengalami peningkatan dilihat pada tahun 2020 sebesar 0,30 kali menjadi 0,33 kali pada tahun 2021. Ini berarti kemampuan perusahaan dalam mengelola perputaran aktiva terhadap penjualan bagus, karena perusahaan sangat efisiensi dalam menggunakan keseluruhan aktiva dalam menghasilkan penjualan sehingga dapat memperoleh laba. Perusahaan harus mempertahankan nilai ini agar terus meningkat. Yang ketiga ada debt. Di dalam debt ada debt ratio.
pada tahun 2020 sebesar 52,5% dan pada tahun 2021 sebesar 56,1%. Berdasarkan perhitungan tersebut, debt ratio perusahaan mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 52,2% menjadi 56,1% di tahun 2021. Ini berarti proporsi total aset yang dibiayai oleh kreditor meningkat sehingga menjadi buruk bagi perusahaan. Maka perusahaan dapat meningkatkan aset lancar dan memperkecil total liabilities. Hal ini agar perusahaan dapat membayar hutang kepada kreditur dan dapat melunasi hutang lainnya sehingga dapat memperkecil resiko kegagalan perusahaan. Selanjutnya ada profitability. Di dalam profitability, yang pertama ada gross profit margin. Pada tahun 2020 sebesar 42,6%, pada 2021 sebesar 45%. Berdasarkan data tersebut, gross profit margin perusahaan mengalami peningkatan dilihat pada tahun 2020 sebesar 42,6% dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sebesar 45%. Artinya, kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba kotor bagus, karena untuk mencapai laba bersih semakin kuat. Maka perusahaan harus terus menjaga dan meningkatkan agar gross profit margin terus meningkat dan tidak mengalami penurunan. Yang B ada operating profit margin. Pada tahun 2020 sebesar 4,4% dan pada tahun 2021 sebesar 10%. Berdasarkan data tersebut, operating profit margin perusahaan mengalami peningkatan dilihat pada tahun 2020 sebesar 4,4% menjadi 10% pada tahun 2021. Berarti kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba operasi sebelum bunga dan pajak dari penjualan bagus, sehingga semakin besar perusahaan dalam meminimalisir biaya produksi dan biaya operasional serta menggambarkan bahwa perusahaan dapat menghasilkan pendapatan yang besar, maka dari itu perusahaan harus mempertahankannya. Yang C ada net profit margin. Pada tahun 2020 sebesar 4,5%, pada tahun 2021 sebesar 7,7%. Berdasarkan data tersebut, net profit margin pada perusahaan mengalami peningkatan dilihat pada tahun 2020 sebesar 4,5% menjadi 7,7% pada tahun 2021. Artinya, kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih dari penjualan bagus, jadi kinerja perusahaan semakin produktif, sehingga meningkatkan pendapatan pada perusahaan. Perusahaan harus tetap meningkatkan penjualan agar terus meningkat. Selanjutnya ada return on asset. Pada tahun 2020 sebesar 1,4%, pada 2021 sebesar 3%. Berdasarkan data tersebut, return on asset mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 1,4% dan pada tahun 2021 menjadi 3%. Artinya, kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba yang diperoleh dari penggunaan aset bagus. Maka, perusahaan harus menjaga return on asset agar tidak mengalami penurunan. Yang terakhir ada return on equity. Pada tahun 2020 sebesar 3% dan pada tahun 2021 sebesar 6%. Berdasarkan data tersebut, return on equity perusahaan mengalami kenaikan dilihat pada tahun 2020 sebesar 3% menjadi 6% pada tahun 2021. Artinya, kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba yang diperoleh dari penggunaan equity atau dari investasi yang dilakukan oleh pemegang saham cukup bagus. Sehingga, perusahaan harus tetap mempertahankan dan menjaga return on equity agar tidak mengalami penurunan di tahun berikutnya. Kesimpulannya adalah, dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pertama,
Rasio likuiditas perusahaan bagus terlihat dari current ratio dan quick ratio perusahaan yang meningkat dari tahun sebelumnya. Ini berarti kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek bagus. Kedua, rasio aktivitas. Perusahaan terus meningkat dan dapat dilihat dari inventory turnover dan total asset turnover mengalami peningkatan dan average collection period mengalami penurunan, yang berarti kemampuan perusahaan dalam mengelola aktivitas operasionalnya, penjualan, persediaan, serta piutang bagus. Ketiga, ada deprasio. Perusahaan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Ini berarti kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek dan jangka panjang tidak baik. Serta yang keempat adalah rasio profitability. Perusahaan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dilihat dari gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, return on asset, and return on equity, artinya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit sangat baik. Sekian pemaparan dari saya tentang analisis rasio pada PT Aneka Gas Industri Tbk. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih.